Halo sahabat pembelajar ASN Kota Tangerang. Selamat datang kembali di video pembelajaran ketiga dari seri pembelajaran konsep gender dalam pembangunan. Di video ini kita akan membahas hal yang sangat penting, yaitu ragam isu gender dalam pembangunan. Sahabat pembelajar, tentu kita telah yakini bahwa pembangunan yang baik adalah pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Ini adalah suatu pendekatan pembangunan yang berupaya untuk memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka, sambil memastikan bahwa manfaat pembangunan dapat diakses dan dirasakan oleh semua lapisan masyarakat, tanpa terkecuali, termasuk bagi semua gender dengan setara dan adil. Oleh karenanya, pendekatan pembangunan inklusif dan berkelanjutan ini tidak dapat dipisahkan dari apa yang disebut sebagai isu gender. Isu gender bukan cuma soal keadilan, tapi juga berkaitan langsung dengan efektivitas dan keberhasilan pembangunan. Mengapa demikian? Karena laki-laki dan perempuan seringkali menghadapi tantangan yang berbeda dalam kehidupan sehari-hari, baik itu di rumah, di tempat kerja, hingga dalam pengambilan keputusan publik. Yuk kita bahas satu persatu beberapa isu gender yang sering muncul dalam proses pembangunan, lengkap dengan contohnya. Isu pertama, di banyak daerah, perempuan masih kesulitan mengakses sumber daya ekonomi. Misalnya, petani perempuan sering tidak punya sertifikat tanah, meski mereka lah yang mengolah tanah setiap hari. Akibatnya, mereka sulit mendapatkan pinjaman modal dari bank atau koperasi. Isu kedua, dalam dunia politik dan pengambilan keputusan, perempuan masih sangat kurang jumlahnya. Contohnya, jumlah anggota legislatif perempuan di berbagai daerah masih di bawah 30%. Padahal, banyak kebijakan publik yang berdampak besar pada kehidupan perempuan. Isu ketiga, masih banyaknya anak perempuan yang tidak didorong untuk memilih jurusan teknik, sains, dan teknologi misalnya. Contohnya, seorang siswi yang pintar matematika justru disarankan menjadi perawat atau guru karena dianggap lebih cocok untuk perempuan. Akibatnya, banyak profesi strategis yang masih didominasi oleh laki-laki. Isu keempat, banyak perempuan yang sulit mendapatkan layanan kesehatan reproduksi, entah karena fasilitasnya jauh atau karena norma sosial yang melarang perempuan bicara soal kesehatan reproduksi. Akibatnya, banyak kasus kematian ibu saat melahirkan yang sebenarnya bisa dicegah. Isu kelima, kekerasan terhadap perempuan masih menjadi masalah besar. Misalnya, kekerasan dalam rumah tangga yang dianggap urusan pribadi, sehingga banyak korban tidak melapor. Atau pelecehan seksual di tempat kerja, yang membuat perempuan merasa tidak aman dan tidak nyaman bekerja. Sahabat pembelajar, isu-isu tadi yang diuraikan bukan masalah perempuan semata, tapi masalah pembangunan secara keseluruhan. Nah, itulah pembahasan kita tentang ragam isu gender dalam pembangunan. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Tangerang Gorpo, ayo belajar.